Halo, kembali lagi di video pembelajaran untuk mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas instrumen dengan perhitungan manual. Nah, berikutnya kita harus tahu terlebih dahulu konsep uji reliabilitas. Nah, suatu instrumen tes dikatakan reliable jika hasil pengukuran dengan instrumen adalah sama pada waktu yang berbeda atau orang yang berlainan namun pada kondisi yang sama. Nah, hal ini berhubungan dengan konsistensi dari instrumen tersebut. Dia merujuk kepada konsistensi hasil pengukuran jika diperlakukan pengukuran berulang-ulang pada individu atau kelompok pada populasi yang sama. Nah, keterandalan tes berdasarkan koefisien keterandalan. Jika koefisien keterandalan semakin besar, maka semakin kecil kesalahan pengukurannya. Kemudian hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran pada subjek yang sama kondisinya diperoleh hasil yang relatif sama. Nah, di sini kita harus mengerti dulu bahwa yang dimaksud dengan subjek yang sama itu adalah kondisinya, ya. Jadi misalnya kita mau mengujikan suatu instrumen tes pada siswa kelas 6 pada suatu kabupaten tertentu atau pada sekolah tertentu. Nah, ketika kita melakukan uji yang sama pada sekolah yang lain namun dalam kondisi yang sama juga, yaitu sama-sama kelas 6, nah kita akan memperoleh hasil yang relatif sama. Nah, cara yang pertama untuk uji reliabilitas ini kita menggunakan Kudder-Rickardson yang ke-20. Ada juga yang ke-21, namun saya akan membahas pada video yang lain. Nah, kita harus ketahui bahwa teknik Kudder-Rickardson ini hanya dapat digunakan pada instrumen yang dikotomi atau pilihan ganda. Nah, dikotomi di sini yang dimaksud adalah dia mempunyai dua opsi, yaitu benar atau salah. Nah, skor dikotomi tersebut adalah 0 dan 1. Nah, 0 diberikan pada jawaban yang salah, sedangkan 1 diberikan pada jawaban yang benar. Nah, ini adalah rumusnya. Kemudian kita harus tahu dulu keterangannya. Nah, R11 ini adalah koefisien reliabilitas. Kemudian N adalah banyaknya butir instrumen. Oke, diingat baik-baik. Nah, untuk teknik KR20 ini, N adalah banyaknya butir instrumen. Kemudian P1 ini, PI ini adalah proporsi subjek yang menjawab benar. Oke. Pada butir ke I. Yang ini. Kemudian KI itu adalah 1 dikurangi dengan PI. Nah, proporsi yang dimaksud ini adalah perbandingan antara subjek yang menjawab benar dengan keseluruhan dibandingkan dengan keseluruhan siswanya, subjeknya, begitu ya. Gitu. Kemudian ST kuadrat, nah ini adalah variansi pada skor total. Nah, variansi pada skor total ini kita peroleh dari rumus ini. Kemudian N adalah banyaknya siswa ketika kita mencari variansi pada skor total. Jadi N di sini dan N di sini beda. Kalau N untuk teknik R20 adalah butir instrumen, sedangkan N pada variansi skor itu adalah banyaknya siswa. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh soal. Ini adalah butir soalnya, berarti dia menggunakan 10 butir soal dan diujikan pada 8 orang siswa dengan kode sebagai berikut. Nah, di sini kalau misalnya pada nomor 1, kalau semua siswa memperoleh skor 1, berarti semua siswa menjawab benar. Sedangkan pada nomor 2 semuanya 0, berarti semua siswa menjawab salah pada nomor 2. Dan pada nomor 3 ini 4 orang menjawab benar dan sisanya salah. Nah, berikutnya begitu seterusnya sampai butir soal yang ke-10. Nah, untuk keperluan tersebut, untuk mengetahui koefisien reliabilitasnya, kita memerlukan tabel penolong. Nah, ini adalah tabel penolongnya. Nah, di sini adalah proporsinya. Kenapa di sini 1? Karena
semua siswa menjawab benar, maka diperoleh 8/8 karena total skornya 8. Di sini skornya 1 dan di sini adalah 0. Karena Q itu diperoleh dari 1 kurang P. Maka karena nilai P-nya 1, maka 1 kurang 1 hasilnya 0. Nah, PQ ini diperoleh dari P dikalikan Q. Jadi 1 dikalikan 0 dapatnya 0. Nah, begitu juga dengan nomor 2. Nah, kenapa P-nya sama dengan 0? Karena tidak ada siswa yang menjawab benar, maka 0/8. Oke ya, proporsinya. Kemudian Q-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena 1 dikurangi 0. Karena Q itu diperoleh dari 1 dikurangi P. Jadi 1 kurang 0 dapatnya 1 dan P dikalikan Q dapatnya 0 juga. Nah, kita menjumlahkan dari baris ini 1 ditambah 0 ditambah 1 dan seterusnya pada baris ini maksudnya. Nah, kemudian kita peroleh skor totalnya 8 untuk siswa dengan kode AA. Nah, begitu seterusnya kita lakukan pada siswa dengan kode HH, diperoleh skor totalnya adalah 3. Ya. Di sini kita perhatikan untuk penjelasan yang lebih lanjut untuk skor yang bervariasi. Nah, di sini diperoleh P6 itu sama dengan 5/8 sehingga diperoleh P-nya adalah 0,625. Nah, kenapa 5/8? Karena pada butir soal yang nomor 6 ini ada 5 siswa yang menjawab benar dari 8 siswa, maka proporsinya adalah 0,625. Nah, kemudian Q-nya ini diperoleh 0,375 karena 1 dikurangi P6 yang sebelumnya, yaitu 1 dikurangi 0,625. Nah, yang di sini adalah sigma atau jumlahan dari P kali Q. Berarti dari 0 sini dijumlahkan seterusnya sampai dengan 0,234 diperoleh 1,95. Oke, berikutnya kita harus menghitung variansi skor total. Nah, ini adalah tabel penolongnya yang kita gunakan untuk rumus ini, rumus variansi skor total ini. Nah, N-nya ini adalah 8 yang berwarna merah ini karena N itu adalah banyaknya jumlah siswa. Kemudian kita harus menghitung dulu sigma X kuadrat. Tadi adalah skor total siswa. Kemudian kita harus membedakan antara sigma X dikuadratkan dan sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat ini diperoleh dari jumlahan dari masing-masing X yang dikuadratkan. Misalnya 64 ini diperoleh dari 8 kuadrat, kemudian 49 ini diperoleh dari 7 kuadrat. Nah, begitu seterusnya kemudian dijumlahkan, maka diperoleh sigma X kuadratnya itu adalah 257. Nah, untuk sigma X-nya diperoleh 43 karena dari 8 dijumlahkan terus sampai dengan 3. Dijumlahkan dapat 43 dan kemudian kita kuadratkan sehingga kita peroleh sigma X dikuadratkan. Nah, 43 kuadrat hasilnya adalah 1849. Nah, N tadi banyaknya siswa, kemudian kita entrykan hasil yang kita peroleh pada tabel penolong ini ke formula ini. Nah, N itu adalah 8 berwarna merah, kemudian sigma X kuadratnya itu 257 yang ini, dan ini adalah sigma X dikuadratkan yang berwarna biru. Nah, N dikalikan dengan N-1 berarti 8 dikali dengan 7. Kita komputasikan, ya, kita kalikan dulu, baru kita kurangkan, ya. Kemudian diperoleh hasilnya adalah ya 3,69 sebagai variansi skor total. Oke, diingat ya. Oke, selanjutnya kita melakukan komputasi untuk menentukan koefisien reliabilitas. Nah, ini adalah formulanya. Nah, keterangannya seperti yang tadi. Oke. Kemudian N-nya karena kita peroleh untuk rumusnya di sini, maka kita ingat tadi N adalah 10 karena butir instrumennya adalah 10. Kemudian kita juga ingat kembali tadi sigma PQ itu adalah 1,95 dan kita ingat lagi variansi skor totalnya adalah 3,69. Nah, kita entrykan ke sini. Nah, berarti N 10, N-1 nanti 10 kurang 1, kemudian
variansi skor totalnya adalah 3,69 dikurangi dengan sigma PEI KI, berarti yang ini ya. Nah, kita hitung, peroleh koefisien reliabilitasnya adalah 0,523. Nah, selanjutnya kriteria koefisien reliabilitas yang diperkenankan adalah ketika R11 itu harus lebih besar sama dengan 0,70, sedangkan ini lebih kecil dari koefisien reliabilitas yang diperkenankan. Dengan demikian kita mempunyai keputusannya, yaitu instrumen tersebut tidak reliable karena tidak memenuhi koefisien reliabilitas yang diperkenankan. Oke, selanjutnya kita memiliki cara lain, yaitu uji reliabilitas dengan menggunakan formula Kornblath-Alpha. Oke, nah berbeda halnya dengan teknik KR20 tadi. Nah, di sini lebih lengkap karena Kornblath-Alpha ini dapat digunakan untuk dua jenis instrumen, yaitu instrumen yang dikotomi atau pilihan ganda, yang benar dan salah, dan bukan dikotomi. Nah, untuk soal yang bukan dikotomi ini kita bisa gunakan pada soal yang berbentuk urean atau angket. Nah, jadi di sini lebih lengkap ya. Nah, formulanya adalah seperti ini. Nah, keterangannya sama seperti tadi, R11-nya adalah koefisien reliabilitas, kemudian N adalah banyaknya butir instrumen, kemudian SI kuadrat ini adalah variansi dari masing-masing butir. Berarti kita harus cari variansi dari masing-masing butir, sedangkan sama dengan yang tadi adalah ST kuadrat itu adalah variansi skor total. Nah, di sini kita ingat kembali, kita ingin mencari koefisien reliabilitas dengan Kornblath-Alpha, namun menggunakan soal yang sama dengan KR20, dengan tujuan kita akan membandingkan bagaimana hasil yang kita peroleh ya jika dibandingkan dengan KR20, sedangkan ini menggunakan Kornblath-Alpha. Tadi kita sudah melakukan komputasi untuk skor total ya, variansinya. Nah, kita peroleh 3,69. Nah, di sini kita tinggal mengisi kolom yang ini dengan mencari variansi dari masing-masing butir soal ini. Oke. Nah, variansi masing-masing butir soal kita gunakan formula ini ya. Nah, di sini karena tadi ada 10 butir soal dan kalau kita komputasikan semuanya maka akan menghabiskan durasi, maka cukup saya gunakan butir soal yang nomor 3. Nah, di sini datanya sudah saya pindahkan ke sini. Nanti teman-teman bisa cari untuk masing-masing butir soal yang lain selain nomor 3. Pada kode siswa AA sampai kode siswa HH. Nah, hasil jawaban mereka sudah saya taruh di sini untuk butir soal nomor 3. Kemudian kita perlu cari X kuadrat ya. Di sini X kuadratnya sudah saya cari. Kemudian untuk sigma X dijumlahkan semua X-nya dapat 4. Kemudian sigma X kuadratnya dapat 4 juga. Nah, selanjutnya kita cari sigma X dikuadratkan, berarti 4 dikuadratkan dapatnya 16. Nah, pada tabel penolong ini kemudian kita masukkan ke formulanya ya untuk variansi butir soal nomor 3. Ya, kemudian ini 8 dikali 4, kenapa? Karena N-nya 8 karena banyak siswanya adalah 8. Kemudian dikalikan dengan sigma X kuadrat, berarti 4 ya. Kemudian sigma X dikuadratkannya 16, kemudian dibagi dengan 8 kali 7. Nah, kita komputasikan, dapatnya ini. Nah, ini adalah variansi untuk butir soal nomor 3. Oke. Nah, kemudian kita entrykan variansi butir soal tersebut pada SI kuadrat ya. Di sini tadi nomor 3 ini adalah 0,28. Nah, kita harus mencari semuanya ya, tanpa terkecuali. Nah, nanti silakan dicari sendiri. Selanjutnya ini adalah skor variansi totalnya yang sudah saya tampilkan. Nah, berikutnya di sini saya ada pertanyaan, mengapa variansi untuk butir soal 1 dan 2 0? Nah, itu harus kalian cari terlebih dahulu.
Nah, selanjutnya kita jumlahkan semua variansi pada masing-masing butir soal dan diperoleh sigma variansi butir soalnya adalah 2,23. Nah, semua kita sudah cari, selanjutnya kita tinggal komputasikan. Nah, ini keterangannya, kemudian tadi saya masukkan kembali. Nah, kita punya bahwa sigma dari semua variansi butir soalnya adalah 2,23 dan variansi skor totalnya adalah 3,69. Nah, ini kita entrikan ke sini. N dibagi N-1 adalah 8 dibagi 8 kurang 1, kemudian 1 dikurangi dengan 2,23 dibagi dengan variansi pada skor totalnya. Nah, kemudian kita komputasikan, ya. Selanjutnya diperoleh koefisien reliabilitasnya adalah 0,45. Nah, koefisien reliabilitas yang diperkenankan adalah R11 lebih dari sama dengan 0,70. Dengan demikian kita bisa mengambil keputusan ujinya adalah instrumen tersebut tidak reliable karena nilai 0,45 ini lebih kecil dari 0,70. Nah, ketika kita bandingkan dengan skor koefisien reliabilitasnya dengan menggunakan KR20, nah sama-sama tidak reliable. Nah, dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sama-sama tidak reliable, namun di sini skornya terdapat perbedaan yang tidak terlalu signifikan, yaitu di sini 0,45 dan di sini 0,523. Oke. Nah, berikutnya kita coba untuk mencari koefisien reliabilitas dengan menggunakan Cornbart alpha namun pada tes uraian. Nah, di sini saya punya data yaitu dari 8 siswa dengan skor pada masing-masing butir soal seperti ini dan hanya menggunakan 5 butir soal. Oke, datanya seperti ini. Nah, soalnya adalah hitunglah koefisien reliabilitas dengan menggunakan Cornbart alpha. Kita perlu tabel kerja. Oke, seperti itu. Nah, pertama seperti biasa kita harus mencari dulu variansi dari masing-masing butir soal seperti ini dan variansi dari skor total. Nah, diperoleh masing-masing butir soalnya adalah seperti ini, sedangkan variansi pada skor totalnya adalah 42,41, diingat baik-baik. Dan berikutnya kita perlu yang namanya sigma dari variansi setiap butir soal. Nah, itu adalah 14,93. Nah, tinggal kita komputasikan saja. Nah, N-nya adalah 5 karena butir soalnya adalah 5, kemudian 5 dibagi dengan 5 kurang 1, N-1, kemudian seperti tadi 1 dikurangi, nah sigma dari SI kuadrat atau sigma dari masing-masing butir soalnya tadi 14,93 dibagi dengan variansi dari skor total. Kemudian kita peroleh koefisien reliabilitasnya adalah 0,81. Nah, koefisien reliabilitas yang diperkenankan adalah R11 harus lebih besar atau sama dengan 0,70, sedangkan 0,81 ini lebih besar dari ini. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa instrumen uraian ini reliable. Nah, berikutnya adalah tugas mandiri kalian. Nah, di sini tugasnya. Nah, kalian harus mencari koefisien reliabilitas instrumen dengan menggunakan dua cara, yaitu menggunakan KR20 dan Cornbart alpha. Kemudian bandingkan hasil yang kalian peroleh dengan KR20 dan Cornbart alpha. Nah, selanjutnya kalian juga harus mencari koefisien reliabilitas dengan menggunakan Cornbart alpha namun pada soal uraian. Nah, hasil yang kalian peroleh itu pada setiap tugas harus disajikan dalam bentuk PowerPoint. Selain itu juga kalian harus sajikan dalam lembaran folio. Kemudian pada pertemuannya nanti harus dipresentasikan. Oke, selamat belajar. Tetap kerja keras. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan.